Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarula, Putra Timur Indonesia Matahari Terbit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengunggah dan menyampaikan keterangan-keterangan hukum sesuai dengan peradaban dan kondisi keadaan zaman di tengah celah keterpurukannya lembaga-lembaga hukum negara dan lembaga-lembaga peradilan negara. Pada kesempatan hari yang mulia ini, 27 November, saya sampaikan kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote. Tak lupa juga kepada masyarakat dunia umumnya, baik komunitas Islam, Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga agama Shinto. Pada kesempatan ini saya mengulas tentang aturan dan perjalanan menempatkan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana hukum-hukum yang dikelola oleh setiap bangsa-bangsa atau oleh setiap negara telah menjadi hukum kekuasaan yang dipakai oleh individu pada saat ia menguasai jalannya kekuasaan, di mana ia bertempat tugas maupun di mana ia bertempat berada. Baik itu jabatan presiden, baik itu jabatan kementerian, baik itu jabatan-jabatan kemiliteran, panglima maupun Kapolri atau lembaga-lembaga peradilan lainnya yang memanfaatkan kekuasaan full pada power, namun pelaksanaan hukum tidak tepat sasaran di dalam pelaksanaannya. Selalu pada kepentingan kekuasaannya yang terakomodasi, tapi pada kepentingan ruang publik demi menciptakan sebuah hasanah kedamaian, hasanah kerukunan, dan hasanah kebaikan tidak terwujud dan tidak tercapai. Disinilah terjadi sebuah kepinjangan, disinilah terjadi sebuah malapetaka, dan disinilah terjadinya sebuah pengorbanan kepada orang lain. Orang yang dapat diperintah bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, tapi kebanyakan orang-orang yang memerintah selalu menyimpang dari apa yang dia perintahkan untuk orang lain bekerja. Dia sendiri tidak memberikan sebuah konsekuensi positif apa yang dia lakukan, tetapi orang lain dia beri sanksi konsekuensi positif apa yang dia kerjakan. Secara mata hukum, bila mana seseorang sudah bisa mendikte atas nama kekuasaan, maka sudah barang tentu orang-orang itu bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Orang-orang yang demikian bisa melakukan sebuah pengingkaran, basa-basinya melahirkan sebuah pernyataan yang begitu mulus di dalam pernyataan kata-kata, tetapi dibalik daripada apa yang dia nyatakan, dia tidak lakukan dan dia kerjakan sebagaimana yang dia katakan. Inilah sebuah penyimpangan, baik itu bersifat individu atau bersifat organisasi secara kepemerintahan maupun secara kemasyarakatan. Di tengah persoalan gejolak yang dihadapi di abad 21 adalah krusialnya individu selalu membicarakan kebenaran, tetapi tidak pernah tepat pada kebenaran. Karena kebenaran yang dibahasakan adalah sebuah kata bantu dari pembenaran. Pertama, masalah mempertahankan definisi kekuasaan. Yang kedua, mempertahankan golongan mayoritas pada kelompok kekuasaan. Yang ketiga, sifat-sifat ego kecenderungan selalu ada pada pribadi seseorang, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diutarakan tidak sesuai dengan budi pekerti apa yang dia kerjakan. Inilah sebuah ketimpalan dalam pelaksanaan hukum. Hukum dasar harus kita memahami, hukum yang sebenarnya harus kita ketahui,
dan hukum yang tidak direkayasa oleh siapapun harus betul-betul kita pahami dan kita mengerti, agar kita berjalan pada landasan kebenaran, bukan pada landasan pembenaran atas besarnya sebuah lembaga atau organisasi yang ada. Pada kesempatan hari yang berbahagia 27 November 2023, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, menghadapi situasi konstelasi perubahan di tengah proses globalisasi, di mana zaman menunjang manusia, alam pun mengerjain manusia di mana-mana daerah, di mana-mana pelosok dan di mana-mana bangsa. Disebabkan karena apa? Karena Allah sudah berseru untuk manusia mencari tempat sandaran untuk bisa menjadikan kesadaran diri. Dalam kesadaran diri bisa menciptakan kesabaran diri sendiri, agar bisa menimbulkan sebuah kedamaian pada diri. Begitu pula efek pada orang lain akan dapat arti kedamaian dari kehidupan yang ada. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, baik yang berada di bingkai NKRI maupun yang berada di luar negeri, bila mana aturan yang disebutkan, yang dibacakan hanya berdasarkan nomor pasal, bab, dan ayat, orang lain bisa terkecoh dan orang lain bisa tertipu dengan pasal-pasal yang disebutkan. Pasal hukum dan aturan yang sebenarnya adalah pasal yang membawa individu seseorang membangkitkan keterangan di dalam dirinya sendiri sebagai jati diri itu sendiri, yang membawa sebuah pembenahan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Janganlah agama dibahasakan, tetapi politik yang dikerjakan. Janganlah politik mengagamakan bahasa yang pada akibatnya agama dibawa-bawa menjadi kepentingan politik. Inilah sebuah kebinasaan dan kehancuran. Ditenggerai manusia mencari kekuasaan, memperalat bahasa-bahasa spiritual sebagai bahasa merekrut, memperdengar kebaikan kepada sesama. Tapi dibalik dari itu dia jalan belakang untuk menciptakan sebuah kerusuhan dan keributan untuk mencapai tujuan dan kedudukan. Inilah sebuah malapetaka dan dosa yang sangat teramat pedih dan sangat luar biasa. Barang siapa yang melakukan hal-hal sudah sedemikian dia lakukan kejahatannya, maka dia akan berpapasan dengan tanggung jawab di akhir zaman. Allah akan berkehendak sesuai dengan ketetapan. Allah akan menunjuk sesuai dengan petunjuk. Allah akan merahmati sesuai yang dirahmatinya. Allah akan mengkudrati apa yang dikuratinya kepada hamba yang ada di permukaan alam, yang benar-benar senantiasa bertakwa kepadanya, yang senantiasa benar-benar mengikuti ajakan dan ajarannya yang dia sampaikan sudah bersaman-saman dan sudah bertahun-tahun dan sudah berabad-abad melalui para nabi dan rasul. Barang siapa yang menjadikan sebuah kekuasaan untuk memperdebatkan perjalanan nabi dan rasul, bahwa senantiasa orang-orang yang demikian ini tidak mengalami sebuah pemikiran kedewasaan, tetapi hanya mengalami sebuah perubahan-perubahan hawa nafsu yang mencari semata popularitas dunia dan keinginan yang dia capai untuk memperbesar kelompok dan imunitasnya. Bahwa yang demikian itu jangan lagi dilakukan dan jangan lagi diulang-ulang. Sebagai hamba Allah yang baik, sebagai masyarakat yang baik, sebagai pemerintah yang baik, dan sebagai para petua yang membawa kebaikan demi dan keutuhan kehidupan yang ada, harus memberi contoh lebih awal dari apa yang dia ucapkan. Harus dia menjadi teladan dari apa yang dia ungkapkan. Mengapa demikian? Karena yang demikian itu ia harus mengkaji segala sesuatu dari dirinya agar dia bisa pahami tentang keadaan orang lain. Diri itu adalah terdiri daripada diri sendiri, tetapi diri itu adalah bagian daripada orang lain. Sehingga untuk mudah memahami orang lain, banyak memahami dan mengkaji diri untuk bisa mendapatkan titik keterangan dalam diri itu sendiri, agar senantiasa
tidak melahirkan sebuah kepincangan, tidak melahirkan sebuah ombang-ambing perkataan, dan tidak melahirkan sebuah pernyataan-pernyataan yang bersifat retorika yang pada akibatnya dan pada hasilnya melahirkan kamuflase belaka. Terlalu banyak orang yang menyatakan kepintarannya, tetapi juga terlalu sedikit orang yang bisa menjaga dan memelihara kepintarannya untuk tidak kebablasan dalam menempatkan urutan berbahasanya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, baik itu oknum pemerintah negara Republik Indonesia, secara kelembagaan tidak perlu saya sebut satu demi satu. Sadarlah kalian sepenuhnya dengan keadaan. Negara kita dititipkan amanat, dititipkan pinjaman, dan dititipkan sebuah risalah untuk menjalankan sebuah kesinambungan hidup demi menciptakan regenerasi agar terjadinya aman dan tentram. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menyebut dalam artikulasi pernyataan-pernyataan bahasa. Namun yang besar kita belum nikmati kebesarannya, yang menyemuk belum kita rasakan kemajemukannya. Kekuasaan meliputi keinginan, kekuasaan meliputi kelembagaan, kekuasaan meliputi individu sehingga yang dikerjakan adalah sebuah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat hawa nafsu belaka. Sehingga tidak tersentuh nilai-nilai kedaulatan, nilai-nilai hak kemanusiaan secara prinsipil dan pribadi. Bangsa kita telah dititipkan oleh para pendahulu kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila tidak memuat satu filosofi butiran politik atau pernyataan-pernyataan perkataan politik, tetapi karena orang-orang yang dititipkan tidak mengemban amanah dengan benar, lalu dia selipkan politik dengan Pancasila yang pada akibatnya menjadi rusak dan menjadi kacau negara. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, peristiwa politik, tumbangnya pemimpin sang proklamator yang dimadanakan begitu hebat sebagai seorang orator, jatuh dan hancur berkeping-keping karena politik. Bahwasanya Pancasila tidak membawa oknum dan kelompok dalam berpolitik, tapi karena keinginan hawa nafsu yang berlebihan senantiasa membawa-bawa Pancasila dalam akomodasi politik. Pancasila adalah akses legalitas kedudukan secara kemanusiaan. Kenapa dikatakan sebagai legalitas kedudukan kemanusiaan? Karena Pancasila menggambarkan satu sosok manusia secara jasmani dan satu sosok manusia secara ruhani. Makanya digambarkan jasmani daripada rohani adalah gambaran sayap burung Garuda. Sementara rohani daripada keaslian, gambar yang tertanam dalam jasmani adalah simbol-simbol dalam burung Garuda Pancasila. Mulai dari bintang, rantai, kepala banteng, padi dan kapas. Inilah sebuah gambaran-gambaran yang memberikan sebuah keteladanan. Susunan yang ada di dalam adalah rangkaian daripada kehidupan untuk manusia dapat mempelajari dengan nilai-nilai peradaban dan filosofi agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih konkret. Bintang melambangkan sebuah kehidupan kepada seseorang atau kepada siapapun saja. Rantai memberikan sebuah ikatan kehidupan secara jasmani dan rohani. Pohon beringin memberikan naungan kehidupan bagi seseorang yang memahami keadaan kondisi dirinya agar dia bisa menaungi dari segenap kehidupan yang ada. Kepala banteng, dia menjadi tonggak kekuatan yang memberikan akses penanggung-jawaban daripada dirinya untuk bisa memberikan sebuah pertahanan dan ketahanan, untuk bisa membingkai dirinya agar ia bisa menjadi yang terbaik demi dan kepentingan dirinya dan orang banyak. Begitu juga padi dan kapas. Padi dan kapas memberikan sebuah arti, dapat mengenyangkan,
dan dapat memberikan sebuah keteduhan, ketenangan. Kapas dapat memberikan sebuah ketenangan dalam tidur yang panjang untuk bisa mendapat bagian daripada kesenangan. Namun akan tetapi semua simbol yang ada hanyalah berjalan dengan simbol belaka, tetapi kenyataan yang ada tidak pernah terwujud. Yang terwujud yang punya kekuasaan, masyarakat yang perlu dilindungi tidak pernah diberikan perlindungan sebagaimana yang sudah disepakati. Bahwa lahirnya sebuah dinamika pemerintahan karena adanya pemerintahan, adanya rasa masyarakat, ras daripada masyarakat itu sendiri yang bisa menciptakan komunitas pemerintahan. Adanya sebuah kekuasaan yang besar juga ditopang oleh jumlah populasi masyarakat yang ada. Namun orang-orang yang bekerja mengejar duniawi dan nafsunya mengabaikan perihal-perihal yang secara detail harus dilakukan dan dikerjakan. Tetapi mereka menganggap itu momok. Hanya mereka memakai alat bagaimana mencapai tujuan. Lalu mereka peralat basa-basi yang ada di dalam sebagai simbol-simbol untuk bisa mencapai apa yang mereka capai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya putra timur Indonesia, Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Alfian nama keaslian saya, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia pengemban amanah yang dititipkan kepada masing-masing yang ada, baik yang ada di dalam negara Republik Indonesia maupun di negara-negara lain. Yang dikatakan amanah harus benar-benar beramanat, karena amanat itu adalah risalah kebenaran, bukan risalah pembenaran. Barang siapa yang sudah memanfaatkan amanah untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, kekenyangan isi perutnya, tidak memperhatikan bagaimana kepentingan orang lain dan umum, maka dia akan menerima sebab akibat daripada perbuatannya. Amanah diturunkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Tapi hukum pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata dan konkret. Hukum yang berjalan bukan dikarenakan pasal, bab, dan ayat lagi, tapi hukum yang berjalan. Barang siapa yang menyalahgunakan hak-hak amanah yang dititipkan kepada dirinya, yang dipinjamkan kepada dirinya, maka sebab akibat yang dia akan terima adalah kematian. Mati, mati, dan mati. Tidak ada lagi pasal-pasal yang dapat mempertahankan kebenaran, karena semua pasal, bab, dan ayat telah diperjualbelikan menjadi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan organisasi atas nama pemerintah. Kita di negara Republik Indonesia di tengah bursa-bursa perpolitikan telah menonjolkan sebuah malapetaka dan kehancuran karena banyak retorika yang lahir, banyak bahasa basi yang dilahirkan, namun akan tetapi tidak bisa menjamu kedamaian dan kemaslahatan masyarakat. Yang ada bisa menimbulkan keributan dan bisa menimbulkan permasalahan besar bagi masyarakat bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Republik Indonesia, pengunggah konten YouTube yang saya cintai dan saya sayangi, saya himbau dan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Tidak ada firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia hidup berpolitik, untuk saling mengakali dan saling tipu menipu dengan kepentingan kekuasaan. Yang ada, Allah menurunkan sebuah pemahaman spiritual untuk membangun jati diri, untuk menemukan diri itu sendiri sebagai manusia yang lebih menciptakan kemanusiaan. Di dalam menjalankan kemanusiaan akan bisa menargetkan kemanusiawian. Jika manusia itu sebagai kemanusiawian, maka ia senantiasa lebih prihatin jauh sebelum diberikan peringatan. Mengapa? Karena dia memahami idealnya kehidupan dan landasan kehidupan. Bahwa satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling menaungi, dan saling melindungi demi kesinambungan untuk membangun sebuah peradaban. Jangan ditenggarai karena kepentingan kekuasaan, lalu agama diperalat menjadi alat bukti
oknum per oknum untuk mencapai tujuan duniawinya. Itu betapa salah besar dan mengelirukan umat manusia lainnya. Khususnya orang-orang yang beragama muslim di negara tercinta Republik Indonesia. Pakailah pedoman ajaran Rasul dengan sebaik mungkin. Janganlah menyimpang untuk menjadikan kekuasaan politik lalu mencapai tujuan dunia semata. Karena agama Rasul adalah agama pembawa keterangan dari alam yang gelap menjadi alam terang benderang. Janganlah kalian pelintir bahasa kebenaran menjadi bahasa kekuasaan politik yang kalian capai hanya dunia sesaat, yang pada akibatnya orang lain bisa mendapat korban dari ulah cara-cara kalian menyentuhkan bahasa yang tidak tepat dan tidak pas. Saya ingatkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik di dalam, begitu juga yang ada di luar negeri, yang beragama Islam. Lahir dan bangkitlah menjadi sebuah keterangan. Bawalah keterangan itu, janganlah menjadikan kerusakan. Tetapi bawalah keterangan itu untuk dapatkan kedamaian. Dan bawalah keterangan itu untuk menjadikan bukti bahwa kita ini penganut agama Islam yang benar-benar memahami arti kedamaian dan senantiasa memberi segenap umat manusia yang ada. Tidak melihat komunitas kelompok agama, tapi kita melihat manusianya. Karena agama rahmatan lil alamin bisa memberikan keseimbangan di dalam pelayanan, bisa memberikan kesetaraan dalam kehidupan, dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada jenjang keseharian dan kehidupan yang ada. Tidak dengan sebuah bentuk kejahatan, tetapi dengan bentuk-bentuk kelembutan. Karena Islam memberikan sebuah kelembutan, memberikan sebuah pembuktian bahwa agama Muhammad adalah agama yang mempersatukan dan memberikan pemersatuan kehidupan dalam diri, baik itu secara jasmani, baik secara rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada seluruh pengunggah konten YouTube, tepatnya hari Senin 27 November 2023, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada, baik itu di Sabang, baik itu di Merauke, baik yang ada di Nias maupun di Pulau Rote. Penyampaian konten yang saya sampaikan adalah konten yang ke-14. Melalui konten ini, saya himbau kepada masyarakat bangsa Indonesia, sebentar lagi kita akan pindah tahun 2024. Maka berisalalah dengan kebenaran. Bawalah kebaikan, jangan mengelirukan. Karena Allah akan datang dengan kehendaknya di tengah akhir tahun 2023, awal 2024. Waspadai segala sesuatu agar tidak terjebak, utamanya corak marotnya politik dengan berbagai macam tipu daya. Cara-cara berbahasa begitu mulus, namun tidak semulus seperti bahasa yang mereka lahirkan. Karena mereka pakai ilmu ada udang di balik batu. Saya mohon maaf, para politisi, wajib saya kritisi karena kalian sudah terlalu pandai dan pintar mengutak-ngatik bahasa. Tetapi kali ini bahasa kalian salah tempatkan, maka hukum bagi kalian akan pasti dikenakan. Bukan lagi pasal, bab, dan ayat yang berbicara. Karena pasal dan bab yang kalian bicarakan sudah menjadikan kekuasaan kepentingan secara pribadi kalian. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala akan turun memberi ganjaran sesuai dengan perbuatan dan sifat-sifat kalian yang selama ini kalian lakukan. Pada kesempatan ini saya ingatkan sekali lagi, siapapun dia oknumnya, baik itu Presiden Negara Republik Indonesia yang punya tampuk kekuasaan, bila ia tidak sadar maka ia akan berbenturan dengan hukum alam. Hukum kekuasaan yang maha kuasa akan diturunkan langsung oleh yang maha kuasa. Saya sampaikan dari negeri Al-Butuni, negeri yang memaknai kandungan perjalanan risalah daripada rahasia. Waulima fi darul butuni, yang menyimpan segenap daripada perjalanan peradaban dunia. Hari ini saya Putra Timur Matahari Terbit menyampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus senantiasa menampakkan keimanan, jangan sekali-kali menampakkan keegoan. Karena senantiasa manusia
Seluruhnya di muka bumi ini adalah perwakilan utusan yang maha kuasa secara nyata. Karena mereka adalah satu rumpun dari Adam dan Hawa. Janganlah saling membenci. Janganlah saling mengejek. Janganlah saling menguji kekuatan. Karena yang punya kekuasaan dan punya kekuatan hanyalah yang maha kuasa. Manusia hanya sekedar sedikit yang dititipkan, yang dipinjamkan. Jadi janganlah berbangga diri dan sombong hidup di muka bumi. Karena kesombongan itu adalah ketakaburan. Ketakaburan itu adalah kekafiran. Hindarilah ketakaburan karena menimbulkan kekafiran dan kekufuran. Bisa menimbulkan malapetaka dan mara bahaya yang teramat besar. Baik dari alam, baik dari ulah itu kita sendiri. Maka pada kesempatan peringatan yang saya sampaikan ini, sekali lagi saya sampaikan. Janganlah kalian memanfaatkan politik. Karena bagi kalian adalah jeratan dan bagi kalian juga adalah menjerat diri kalian sendiri di tengah bursa yang kalian lakukan. Karena kenapa demikian? Tidak ada politik yang murni bersih perjalanannya. Karena politik memanfaatkan berbagai macam cara. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Hari ini saya menyampaikan pemberitaan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hentikan pergolakan politik yang tidak menguntungkan. Baliklah cari keterangan jati diri masing-masing untuk bisa mengenal diri agar bisa memelihara orang lain. Ketika memelihara diri, memelihara orang lain, maka dia benar-benar memelihara hak kekuasaan yang maha kuasa. Hak kekuasaan maha kuasa yang turun di muka bumi. Hidup adalah amanah. Kelanjutan hidup adalah titipan. Jabatan adalah sebuah kekuasaan pinjaman. Ingat dan ingat. Tidak ada yang lebih berkuasa selain kekuasaan yang maha kuasa. Pada kesempatan yang saya himbaukan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dipandang perlu perhatikan apa yang saya sampaikan. Karena hukum yang akan datang berpapasan dengan pribadi-pribadi yang melakukan aktivitas kehidupan pada lingkup keluarga maupun pada lingkup masyarakat yang ada. Terima kasih atas penyampaian yang singkat ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Salam hormat saya. Salam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Berjuang, jangan melupakan bahwasanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sang saka merah putih sebagai simbol duduknya kedewasaan manusia. Maka bangsa Indonesia, bangsa yang besar, manusia Indonesia saatnya menempatkan diri pada urutan menjadi contoh dan menjadi yang terbaik bagi negara-negara yang ada di dunia internasional. Karena idealnya bangsa Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas. Di mana landasan hukum adalah landasan yang menempatkan urutan manusia lahiriah dan manusia batiniah. Hanya kurang dimengerti dan dikaji sehingga kebanyakan pincang dalam perjalanan, banyak yang memanfaatkan menjadi kepentingan pribadi dan kekuasaan. Tetapi hari ini saya sampaikan, hilangkan kepentingan yang bersifat pribadi dan kekuasaan, karena hukum bukan berada pada majelis kehakiman, pada kejaksaan, pada kepolisian, atau pada pengacara. Mengapa demikian? Karena hukum sudah menjadi kadaluarsa, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan kekuasaan. Yang pada akibatnya masyarakat, bahkan rakyat sudah tidak percaya akan jalannya hukum. Kenapa? Yang memangku hukum mudah disuap dan diberi korupsi. Jadi kalau sudah korupsi, sudah melakukan kejahatan hukum. Pasal apa lagi yang dibicarakan? Pasal penyalahgunaan sudah dilakukan. Yang melakukan pimpinan-pimpinan, bukan bawahan. Kalau pimpinan sudah berbuat, apalagi bawahan. Istilah peribahasa menyatakan, kalau guru kincing berjalan, berarti murid kincing berlari. Jadi ini istilah, tapi ini kenyataan yang terjadi sekarang di pihak pemerintah. Tolong selesaikan dengan benar dan baik, karena sudah banyak kebablasan. Jadi jangan lagi timbulkan kesebelasan baru, cukup kesebelasan bola kaki yang terbentuk. Jangan lagi sepak bola untuk mencapai tujuan politik, untuk menggapai pemerintahan ke depan. Tidak ada lagi. Yang ada
hanyalah sebuah wujud kebesaran yang maha kuasa yang lebih memilih kebenaran. Karena manusia sudah menyalahgunakan kebenaran menjadi pembenaran. Terima kasih kesempatan yang singkat ini saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia yang tercinta dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.